Wanita yang menawan itu pergi ke atap, tapi penjaga berasumsi bahwa dia ingin membalas dendam dengan hidupnya dan mengusirnya ke bawah. Gadis itu benar-benar memikirkannya sejak dia dikhianati, tapi tidak berani melakukan perbuatan mengerikan itu. Memperhatikan mantan pacarnya dengan seorang gadis baru, Ziki bergegas ke arahnya tetapi tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Pada saat itu, dia dijemput oleh seorang pria yang menjadi bantalan gadis-gadis itu jatuh. Memperhatikan bahwa dia telah merusak arlojinya, gadis itu menawarkan kompensasi finansial kecil. Tapi Tuan Lee belum siap melepaskan gadis itu, karena jam tangan itu bernilai 1000 kali lebih banyak. Setelah mempelajari nilai jam tangan, Ziki pura-pura pusing. Saat Lee Dong mulai mengancam polisi, gadis itu memutuskan untuk mendorong rasa kasihan. Dia mengungkapkan bahwa pacarnya, dia disimpan selama 2 tahun terakhir, mengkhianatinya dan mulai berkencan dengan orang lain. Pada satu titik dia mencoba melarikan diri, tapi dia tidak membiarkannya pergi. Saat dia menyadari bahwa itu adalah akting yang indah, pria itu berjanji tidak akan mengalihkan pandangannya dari gadis itu selama 1 menit sampai dia membayar hutang. Tapi pada saat itu, dia terganggu oleh calon mitra bisnis dengan istrinya. Wanita itu berasumsi bahwa Ziki adalah istri muda cantik Lee Dong, dan gadis itu memutuskan untuk bermain-main dengan situasi. Ziki berhasil mendapatkan persyaratan kontrak yang lebih baik untuk Lee Dong. Setelah itu dia melarikan diri dengan aman. Setelah kehilangan dokumennya diolah. Saat kembali ke rumah, Ziki mengetahui bahwa Fang Zi telah mengemasi barang-barangnya untuk mengusir gadis itu dari rumah. Mereka putus karena pengkhianatannya, yang lagi-lagi berujung pada pertengkaran, di mana pria itu mendorong Ziki menjauh. Dialah yang membayar apartemen, tapi dia masuk sekolah pasca sarjana dan menerima undangan magang di perusahaan yang solid. Jadi perumahan yang baik lebih penting baginya. Mawa menghina gadis itu, mengklaim bahwa tidak ada orang lain yang menginginkannya. Tapi saat itulah anjing muncul di apartemen. Dia tidak hanya membela Ziki yang menangis, tetapi juga mengklaim bahwa dia adalah pacarnya. Dia juga membuat panggilan telepon yang membuat Mawa dikeluarkan dari program magang perusahaannya karena kejahatan harus dihukum. Setelah menendang Mawa keluar rumah, Dong berkomunikasi dengan Ziki, mendukung gadis itu dalam jenis kebutuhannya. Dia menganggapnya orang baik dan bertanya dia untuk menarik kesimpulan yang tepat dari apa yang terjadi. Dia menepati janji untuk mengembalikan uangnya untuk jam tangan yang rusak. Tetapi orang kaya itu tidak membutuhkannya karena dia menyukainya. Mencoba membantu gadis itu untuk mengatasi kesulitan keuangan. Dong mengundangnya untuk menjadi bagian dari perusahaan ini. Ziki siap bekerja dan berkenalan dengan tim, tapi tidak semua orang kecuali dia dengan senyuman. Beberapa gadis iri dengan kecantikannya dan mencoba menyakitinya. Percaya bahwa satu-satunya tujuan Ziki adalah merayu bos yang kaya. Keesokan paginya, gadis itu hampir tertidur di tempat kerja, tapi hanya karena dia bekerja sepanjang malam dan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Sedikit kemudian, skandal peka karena dalam kontrak, keuntungan mitra bisnis hanya 10 sen. Meninjau kembali kontrak Ziki, menyadari bahwa ini bukan versi kontraknya. Karena di sana keuntungannya setidaknya $600.000. Dia menyadari bahwa rekan kerjanya seorang yang cemburu. Rekannya Zian yang jahat, mengambil kesempatan untuk menyalahkan yang tidak berpengalaman, Ziki untuk semuanya. Selama skandal, pengusaha wanita itu mendengar nama yang tidak asing dan memakai kacamatanya. Lalu mengakui Ziki sebagai teman sekelas yang melindunginya dari teman sekelas yang marah dan pengganggu. Wong setuju untuk tidak menimbulkan skandal dan untuk menandatangani kontrak baru, dan kemudian menjadi wajah iklan perusahaan Bukit Pasir. Berterima kasih pada Ziki atas bantuannya. Beberapa hari kemudian Ziki terlambat bekerja dan mengetahui bahwa seorang pengusaha yang sangat dihormati bernama Zhang akan datang ke perusahaan mereka hari ini. Kerjasama dengannya dapat menghasilkan jutaan dolar.
Lantas, setiap gadis bermimpi untuk lebih dekat dengan pria ini. Mendapatkan rasa hormat tidak hanya dari Xiang, tetapi juga dari Dong. Segera, rekan itu memperhatikan seorang pria yang tak sengaja menjatuhkan secangkir kopi dan meminta wanita itu untuk membersihkannya. Percaya itu menjadi wanita pembersih. Ziki tidak suka dengan perilaku arogan itu dan bukannya mengenal Tuan Xiang. Membantu wanita itu membersihkan. Wanita pembersih menawarkan untuk meminta apapun sebagai ucapan terima kasih. Tapi si nakal yang rendah hati tidak melakukannya untuk keuntungan. Dia hanya tidak suka tersinggung oleh orang biasa, orang yang bekerja. Setelah dibersihkan, wanita itu memanggil putranya yang masih kecil untuk meyakinkannya. Anak laki-laki itu baru berusia 2 tahun dan dia sakit. Jadi dia tidak bisa tidur nyenyak. Wanita itu juga belum cukup tidur secara teratur yang membuat wajahnya membutuhkan perawatan dan kosmetik profesional. Ziki menyarankan menggunakan produk perusahaan mereka, tapi rekan yang cemburu mencegah ini. Gadis itu mengambil kosmetiknya kembali, karena itu adalah satu set yang diberikan kepadanya sebagai hadiah pada 8 Maret nantinya. Dan dia memiliki hak untuk membuangnya sesuai keinginannya. Mencoba mempermalukan wanita pembersih, rekan yang cemburu mengklaim bahwa dia akan mencarikan wanita itu bagian dari gajinya. Kurang ajar menganggap tuduhan itu tidak adil. Tapi gadis itu menjatuhkan seember sampah. Xiang tidak sengaja menyerempet ember dan jatuh ke tanah di mana rekan kerjanya menyalahkan Ziki dan wanita pembersih untuk insiden itu. Wanita itu diusir, tapi Ziki memberinya peralatan kosmetiknya untuk menghiburnya. Sedikit kemudian, Dong memberitahunya bahwa Xiang menolak menandatangani kontrak kerjasama karena karyawan perusahaan mereka yang mengerikan. Rekan kerja yang cemburu segera menyatakan bahwa ini Ziki yang sedang kita bicarakan. Karena dia merawat Xiang, tidak seperti dia menawarkan untuk memecat Ziki. Ketika tiba-tiba seorang wanita muncul untuk membela gadis itu. Seorang rekan yang irun menghina wanita itu, menganggapnya sebagai wanita pembersih. Tetapi Dong tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan mitra bisnisnya. Sedemikian rupa ternyata, seorang teman kaya bernama Xiang adalah wanita. Mereka mengira sebagai wanita pembersih pengemis. Akibatnya Dong memecat bawahan insulin. Dan Xiang setuju untuk menandatangani kontrak. Bukan hanya 5, tetapi untuk 50 juta. Tapi hanya dengan syarat pengawalnya adalah Ziki. Beberapa saat kemudian Ziki bertengkar dengan Tao, seorang rekan, dengan siapa mereka belajar di universitas yang sama. Dia cemburu pada Ziki karena pemilik perusahaan secara pribadi mengundangnya untuk bekerja dengannya. Dia berpikir bahwa Ziki tidak layak mendapat perhatian Li Dong. Tapi tiba-tiba seorang pria muncul di kantor untuk berbicara dengannya, yang membuat Tao semakin marah. Sedikit kemudian, Tao ditugaskan untuk mengawal bintang muda yang rewel. Mereka akan mengontrak dengan. Setelah mengetahui itu, ini adalah orang yang sangat sulit. Dia menugaskan tugas untuk Ziki, berharap dia tidak akan bisa mengatasinya, mengakibatkan gadis itu dipecat. Setelah mengenal bintang, Ziki memenuhi setiap keinginannya. Telah menerima pesanan sup. Gadis itu pergi ke suatu tempat dan kembali beberapa menit kemudian dengan pancing dan ember penuh ikan. Setelah itu, wanita itu pergi ke dapur dan memasak sup. Tapi Tao melemparkan benda asin ke dalamnya. Untuk merusak hidangan itu diketahui bahwa Tao telah menambahkan obat pencahar ke dalam sup. Dan asisten bintang melarikan diri ke kamar kecil. Karena dia adalah orang pertama yang mencicipi supnya. Tao memanfaatkan situasi dan menyalahkan Ziki atas segalanya. Dan kemudian melaporkan insiden itu ke Li Dong. Presiden perusahaan bergegas ke mereka. Tapi para gadis berhasil berbaikan dan menjadi teman. Terlebih lagi, Bintang siap untuk menandatangani kontrak dengan biayanya. Ternyata beberapa waktu lalu, Bintang ingin mengambil dengan paksa seorang pria mabuk, tapi Ziki membelanya, memukuli si pengganggu dan mendapatkan bekas luka. Berkat dokumen yang diterima dari kurir, menjadi jelas bahwa pencahar dalam setelan itu. Menambahkan Tao,
Sebagai akibatnya dia didenda dan ditegur. Segera setelah terungkap bahwa Dong memiliki seorang putra, pria itu tidak punya waktu untuk mendidik putranya. Jadi dia meminta Ziki untuk menjaga Tong. Tao memutuskan untuk mendekati bocah itu untuk menjadi istri bos. Tapi anak sekolah itu menggodanya dengan memberinya kue dengan isian pedas. Tao mencoba membantu Tom dengan pekerjaan rumahnya, tapi tak bisa memecahkan masalah sulit. Dia mencoba mendesak Ziki agar dia juga tidak bisa melakukannya. Tapi ternyata bahwa gadis itu sudah melakukan segalanya. Dan beristirahat sebentar lagi, Dong meninggalkan Ziki dan Tao daftar makanan itu, yang membuat putranya alergi. Rekan kerja yang licik itu merobek bagian itu, kertas, dan Ziki menyiapkan makanan, yang menyebabkan anak laki-laki itu mengalami serangan alergi. Malapetaka melihat ini dan memberitahu dia bahwa putranya alergi terhadap selai kacang, dan dia menunjukkan ini di lembar peringatan. Segera setelah kepala sekolah dan Tong berangkat ke rumah sakit, Tao menyarankan agar gadis itu berhenti. Gadis itu menyadari bahwa rekannya yang licik menjebaknya, tapi gadis itu tidak punya bukti untuk mendukungnya. Di saat yang sama Dong kembali ke kantor, merekam apa yang terjadi di kamera. Ternyata, Ziki menemukan daftar makanan yang membuat Tong alergi, dan yang terjadi adalah lelucon untuk mengungkap Tao yang jahat. Dong terima kasih kepada Ziki karena telah membesarkan anak itu, dan mengakui bahwa Tong bukan anaknya, tapi paman yang harus diurus. Anak itu menawarkan untuk mencicipi permen berbentuk hati, tapi tiba-tiba mengambilnya, menyebabkan Dong tidak sengaja mencium Ziki. Beberapa hari kemudian, Ziki pergi kencan buta dengan pria kaya. Ibunya ingin putrinya menikah dengan sukses dan membantu kakaknya membayar pernikahan yang akan datang. Tapi gadis itu tidak berniat menjadi istri dari pria yang tidak dia cintai. Pria itu menunjukkan ketekunan, tapi Lee Don membela keindahan. Sang ibu mengetahui kejadian itu dan meminta untuk memperkenalkannya pada Lee Dong, dengan asumsi bahwa pasangan itu sedang menjalin hubungan. Segera Lindong dan Ziki pergi ke rumah ibu gadis itu, dan pria itu memperhatikan betapa buruknya ibunya sendiri memperlakukannya, hanya peduli pada putranya. Saat makan malam, sang ibu terus memperhatikan anaknya, dan Ziki menemukan bahwa kamar tidurnya telah diubah menjadi ruang bermain. Untuk kakaknya wanita itu dibuang atau menjual semua barang putrinya. Jadi tidak ada pakaian atau sepatu untuk omong kosong lihat, yang membuat gadis itu kesal. Ibu dan anak berdebat, tiba-tiba jadi pacar kakak, menyatakan bahwa mereka perlu putus. Sang ibu menyalahkan Ziki atas apa yang terjadi, tapi Lee Don membelanya. Pria itu marah. Sang ibu rela menghabiskan sisa uangnya untuk putranya, tetapi serakah untuk memberi putrinya bahkan $1. Lee Dong mengekspos dirinya sebagai presiden yang kaya dengan jutaan dolar di kartu banknya. Ibu gadis itu mengubah sikapnya terhadapnya dan siap untuk apapun, tapi malapetaka tidak ingin melihatnya dan membawa Ziki pergi dari rumah orang tuanya, mendukungnya di saat yang sulit. Sebagai akibatnya, dia memeluknya erat dengan air mata berlinang. Ziki lelah bekerja dan memimpikan liburan. Rekan kerja bernama Zian menyarankan agar dia mengambil cuti dan pergi lebih awal. Dia sepertinya teman yang baik, tapi Zian hanya berpura-pura menjadi untuk menjebak Ziki dan lebih dekat dengan bos yang dia cintai. Xian mempresentasikan proyek bersama, tapi bilang dia membuatnya sendiri karena Ziki selalu terlambat bekerja. Lee Dong curiga mengetahui kesadaran Ziki dan tak berniat memecatnya karena absen. Sedikit kemudian saatnya untuk presentasi proyek, tapi Zian meminta Ziki untuk berganti pakaian, mengklaim dia memiliki 2 jam untuk melakukannya. Setelah kembali Ziki menemukan bahwa Zian menipunya untuk mempresentasikan sebuah proyek sendiri dalam upaya untuk memulihkan keadilan. Ziki mematikan dayanya karena dia adalah satu-satunya yang tahu ketentuan proyek dengan hati. Menggunakan pengetahuannya, dia mempresentasikan proyek itu ke perusahaan, direktur dan pemegang saham, membuat kesan yang baik pada mereka.
Ziki mengekspos gadis itu selingkuh kepada bos. Xian menunjukkan bahwa gadis itu punya pacar, tapi ternyata Lei Dong punya gelang yang sama, karena dialah yang memberikannya kepada Ziki. Segera, magang gadis itu berakhir, dan dia mendapat posisi permanen di perusahaan. Beberapa minggu kemudian, gadis itu dikunjungi oleh kerabatnya yang malang, yang harus dia biarkan masuk ke rumah Li Dong. Anjing mencegah pasangan orang tua itu dari tidur nyenyak. Jadi Li Dong membawanya dengan orang tua memiliki pakaian buruk, dan Ziki mengajak mereka ke mall untuk memperbaiki situasi. Menyadari bahwa Li Dong sangat kaya, kerabat gadis itu memutuskan untuk melakukan penipuan untuk menipu sejumlah uang darinya. Sementara Li Dong menjaga Ziki dan membantunya menggunakan krim wajahnya. Paman dan bibi mencoba mencuri dari pasangan dengan menyembunyikan pakaian mahal, sepatu dan tas. Keesokan paginya, para kerabat mengundang teman-teman ke dalam rumah orang kaya itu, mengubah salah satu kamar menjadi kandang babi penuh sampah. Ziki marah tidak hanya dengan ini, tetapi juga dengan hilangnya anjing itu. Karena itu, gadis itu harus pergi mencari anjing itu. Ketika dia kembali ke rumah, dia menghalangi bermain permainan papan dan mengusir para penyusup. Paman dan bibi mencela Ziki, menyebutnya tidak tahu berterima kasih. Tapi dia ingat betul bagaimana sebagai seorang anak, mereka tidak berbagi makanan dengannya. Percaya bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Setelah belajar tentang segalanya, Li Dong melampar barang-barang kerabatnya ke depan pintu dan meminta mereka untuk meninggalkan rumahnya untuk selamanya. Segera Ziki mempunyai teman, yaitu Dong. Siapa yang tidak tahu bahwa dia dan Dong sedang menjalin hubungan? Gadis itu jatuh cinta pada bos dari menit pertama dan mengajaknya berkencan. Dia setuju tapi hanya agar teman Ziki bisa membantunya memilih mobil. Sebagai hadiah, sedikit kemudian, Ziki bertengkar dengan salah satu bos dan meminta dia untuk membelikannya hadiah. Teman itu memutuskan untuk menjebak Ziki dan memberi bos mainan lelucon yang menghina, yang membuatnya semakin marah pada gadis itu. Ziki menyadari bahwa mulut gadis kecil itu pencemburu, yang tidak hanya ingin menggantikannya di perusahaan, tapi juga menjadi istri Dong. Sedikit kemudian, Dong mencoba membuat sutradara memecat Ziki untuk kontrak yang buruk, tapi ternyata bahwa dialah yang membuat kontrak dan membuat kesalahan Ziki kecewa, seperti yang dia janjikan pada temannya di masa lalu untuk saling membantu. Dia hanya berakhir di perusahaan ini karena usahanya, tapi tidak menghargainya dan menggigit tangannya yang menyusui. Menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh, dia mencoba meminta maaf atas pengkhianatannya dan memintanya untuk membantunya untuk terakhir kalinya. Menyadari bahwa dia tidak bisa lagi dipercaya dan menolak temannya yang ternyata licik dan serakah. Seminggu kemudian, istri sepupunya yang memimpikan perceraian datang mengunjungi Ziki. Ternyata suaminya sangat serakah dan menghitung setiap sen sambil minum banyak dan menghabiskan waktu bersama gundiknya. Ziki mencoba mendidik sepupunya, tapi dia menganggap perilakunya normal, yang berujung pada pertengkaran. Pasangan siap untuk bercerai, tapi wanita itu kesal karena sang anak memilih ayahnya, karena dia tidak punya uang dan pekerjaan. Beberapa saat kemudian, dia menemukan kalung emas di tasnya dan menyadari bahwa putranya lah yang menanamnya, sehingga dia bisa menjual perhiasan dan membeli makanan. Anak itu tinggal bersama ayahnya bukan demi uang, tapi untuk menghindari kebangkrutan ibunya yang sudah miskin. Mengetahui bahwa putranya ingin bersamanya, wanita itu memutuskan untuk kembali ke rumah dan membawanya dengan cara apapun. Suaminya menerkamnya dan Ziki untuk memukul mereka dengan patung yang berat. Tapi Li Dong muncul di ruangan melindungi mereka berdua. Li Dong mengumumkan bahwa dia digugat sebagai ayah yang buruk, yang akan mengakibatkan dia mengembalikan rumah dan mobil ke istrinya, memungkinkan dia untuk memenuhi kebutuhan putranya. Beberapa hari kemudian Ziki menemukan bahwa teman yang sudah menikah sedang mencoba merayu seorang gadis muda dan anak magang. Setelah menjadi kepala salah satu departemen,
Ziki menyuarakan kesepakatan untuk Dong, menuntut agar dia meninggalkan teman barunya sendirian. Pada saat yang sama, dia tidak memiliki bukti kesalahan rekannya, membuatnya menuntut permintaan maaf publik. Ziki mempercayai temannya dan memutuskan untuk mengekspos Dong dengan mengumpulkan buktinya, mencoba untuk menipu istrinya. Segera peserta pelatihan harus meminta maaf, tetapi pada saat yang sama, pendamping melecehkannya lagi. Setelah mengekspos pengkhianat, Ziki dan temannya menampar wajahnya dan katakan padanya bahwa mereka syuting. Insiden di kamera tersembunyi telah tertapar jelas. Xiong mencoba meminta dukungan pada Dong, percaya bahwa dia akan memahaminya sebagai seorang pria. Setelah mengetahui perselingkuhan, istrinya menceraikan Xiong dan berjanji untuk menjadi pendamping Dong, karena dia adalah pemilik semua uang keluarga. Beberapa hari kemudian, Ziki memutuskan untuk memecat bawahannya, menemukan alasan Foreman untuk melakukannya. Dia terlihat marah, tapi dia benar-benar ingin membantu seorang gadis miskin yang orang tuanya sakit keras. Ziki melihat percakapan dengan para kerabat dan tahu bahwa keluarga punya uang untuk pendidikan hanya satu anak. Gadis itu cukup sial untuk memilih selembar yang mengatakan kakaknya akan belajar, sementara dia akan menafkahi seluruh keluarga. Ziki berpikir ini tidak adil, jadi itulah yang dia lakukan pada gadis itu. Sedikit kemudian, Ziki mengetahui bahwa ibunya meninggalkan putrinya. Tidak ada pilihan, dengan menyelipkan 2 lembar kertas yang identik. Setelah mengetahui pemecatan putrinya, wanita itu datang ke kantor untuk membuat skandal. Dia menganggap putrinya bertanggung jawab atas kegagalan itu dan ingin memukulnya, tapi Ziki membela gadis itu. Ziki mengekspos penipuan dengan catatan yang identik dan menyarankan gadis itu untuk melanjutkan studi universitasnya. Saudara laki-laki ingin memukul saudara perempuannya karena keegoisannya. Tapi tidak hanya nakal tapi juga gadis-gadis lain yang bekerja di perusahaan membela dia. Dong juga membela gadis itu. Setelah itu, dia tidak hanya menemukan ijazah dalam kotak barang, tetapi juga hadiah dalam bentuk kosmetik dan kartu bank dengan uang untuk studi lebih lanjut. Segera Ziki melakukan perjalanan bisnis dan kehilangan beberapa barang miliknya. Saat kembali, dia menelepon Lee Dong. Dia memintanya untuk memilihnya, bangun dan pergi ke restoran terdekat untuk pemanasan. Salah satu pelayan berpikir bahwa Ziki adalah seorang pengemis dan tidak mampu untuk makan di restoran mahal. Pelayan kedua membela Ziki, memperlakukannya dengan hormat, terlepas dari status keuangannya. Nanti pelayan menuntut untuk membayar tagihan, tapi Ziki tidak punya uang. Dia berjanji bahwa dia akan membayar dalam 10 menit dan meminta gadis itu untuk ponselnya untuk menelepon suaminya sebentar lagi. Pelayan meraih lengannya dengan asumsi bahwa Ziki ingin melarikan diri tanpa membayar. Lee Dong membela istrinya dan ternyata bahwa dia adalah pemilik restoran ini. Pada akhirnya Lee Dong memecat pelayan yang kurang ajar itu dan menunjuk pelayan yang rendah hati sebagai manajer baru restoran. Saat mereka meninggalkan restoran, Lee Dong dan Ziki bertemu ibu pria itu. Beberapa hari kemudian, Ziki dan Lee Dong pergi ke rumah keluarga pria itu untuk bertemu orang tuanya dan kerabat lainnya. Tante itu segera menunjukkan bahwa Ziki terlalu rendah hati dan sangat murah hati. Lee Dong berjanji untuk memperbaiki ini dan memberi gadis itu hal-hal baru agar sesuai dengan status barunya. Saat makan malam, Bibi terus-menerus memprovokasi Ziki dengan mendorongnya tentang kemiskinannya. Gadis itu tidak memiliki ayah dan 5 juta dolar di akunnya. Lantas, wanita itu menganggapnya tidak layak untuk menjadi istri Lee Dong. Akibatnya Lee Dong dan ibunya membela gadis itu dan berkelahi dengan bibinya. Untuk mencegah gadis itu merasa melarat, ibunya memberinya rumah dan mobil, dan Lee Dong menyerahkan setengah dari uangnya, mempersempit kesenjangan antara situasi keuangan mereka. Beberapa minggu kemudian, Lee Dong dan Ziki mengambil foto pernikahan ketika tiba-tiba gadis itu memperhatikan mantannya.
Dia mengklaim bahwa dia mencintai gadis itu dan ingin bersamanya, tapi dia ingat bahwa pria ini selalu menghitung dan egois membandingkan dia dan Lee Dong. Sadar bahwa calon suaminya bukan pengusaha, meskipun dia sangat kaya, jadi dia jatuh cinta padanya dengan tulus. Dia tidak memperhatikan atau peduli, sementara Lee Dong menunjukkan rasa hormat dan mampu mengoleskan krim pada wajah gadis itu untuk membuatnya tetap muda dan cantik. Tidak seperti mantan Lee Dong yang menandatangani rumahnya ke Ziki, sehingga dia akan mengusirnya jika dia mulai memperlakukannya dengan buruk. Tidak mau mengakui kebenaran yang menghina. Mantan pacarnya menyebut Ziki murahan. Lee Dong membela kekasihnya dan menempatkan pria kurang ajar yang menghinanya di tempatnya. Ketika pacarnya memutuskan untuk memukul Lee Dong, dia dengan mudah menanganinya dan membuatnya mengakui kesalahannya. Sekira pasangan itu sedang mempersiapkan pernikahan, dan Ziki memutuskan untuk mengundang semua kerabat. Dan dengan siapa dia tidak berkomunikasi dengan baik. Di perayaan, ibu yang sebenarnya adalah ibu tiri yang selalu memperlakukan gadis itu dengan buruk. Setelah sang ayah pergi, hubungan mereka menjadi lebih buruk karena wanita itu merampok Ziki, mengambil semua uang yang dia dapatkan dari mendiang ayahnya. Beberapa hari kemudian, Lee Dong mengusulkan untuk menunda pernikahan karena perusahaannya diambang kebangkrutan dan dia tidak mampu membeli pesta yang mahal di restoran yang bagus untuk Ziki. Uang tidak penting karena dia mencintai calon suaminya dan hanya ingin bersamanya. Mantan pacar Lee Dong siap membantunya secara finansial jika dia memilihnya. Tapi dia menolak kecantikan karena dia hanya mencintai Ziki. Mantan pacarnya marah, kemudian berjanji untuk membantu perusahaan Lee Dong bangkrut. Pada saat yang sama ibu kandung Ziki mengumumkan dirinya ternyata wanita yang kaya yang bisa mengatasi kesulitan keuangan Dong agar putrinya bahagia.